Lost Man Bu Broto. It hits you real hard ya karakter Mbak Pur ini ya. Jatuh cinta dan berempati luar biasa sama karakternya sampai-sampai selesai syuting nggak mau ngelepasin karakternya. Sampai sekarang. Kalau waktu Lost Man sebenarnya pendekatannya lumayan ekstrim. Tiap malam sebelum tidur aku nutup mata, terus aku ngebayangin Mbak Pur dari awal dia keluar dari perut ibunya. Buset, jauh banget ya. Lagu kesukaannya Mbak Pur waktu dia kecil. Dulu dia tuh suka nggak sih ASI, dia tuh diasiin nggak sih sama ibu. Oke. Yang kayak gitu-gitu kok. Fascinating. Aku tuh nggak pernah megang handphone kok. Makanya Ciko agak awal-awal itu kayak, kamu kenapa sih nggak pernah balas WhatsApp aku atau apa gitu kan. Gini ya Ciko Jericho. Terus tiba-tiba menang Piala Citra sebagai aktor terbaik tuh gimana rasanya? Itu yang di itu yang di Manado bukan? Manado. Ada KRS juga kan? Iya. Cek toko sebelah juga menang di situ. Terus gimana rasanya ketika itu? Apa rasanya kayak apa lu udah nyiapin? Enggak. Aku nggak ngerti. Nyiapin mental gitu. Aku tuh beneran nggak ngerti. Aku tahu ada FFI. Yeah. Ada ajang award buat insan perfilman Yeah. Indonesia. Cuma kayak aku nggak tahu kayak seberharga apa sih FFI waktu itu. Aku nggak tahu. Iya. Lu tuh nggak tahu ya betapa itu holy grail-nya gitu ya. Aku buta tentang masalah film di Indonesia. Aku buta sebuta-butanya kok. Jadi kayak masuk nominasi kayak oh ya udah happy gitu. Masuk nominasi ya gitu kayak nggak nyangka. Siapalah aku gitu kan. Terus akhirnya datang ke Manado beneran kayak udah datang aja gitu. Aku ingat banget baca nominasi waktu itu. Nah, yang lu baca nominasi apa? Bukan lu kan? Bukan. Oh, iya kan, nggak mungkin. Sama Mas Denis Adiswara. Waktu terus? itu. Itu beneran deg-degan, keringet dingin kok aku inget banget tangan aku keringetan, dingin udah keringetan nih jagung di sini ya kan, nggak ngerti apa-apa terus kayak ya udah. Padahal gitu dingin loh ballroomnya itu. Tapi aku keringetan karena grogi. Terus ya udah sampai masuk nominasi pemeran utama wanita, terus akhirnya aku menang, ya jujur kaget sebenarnya kayak, hah, aku menang gitu. Oh ya udah gitu, maksudnya kayak bersyukur, seneng, bangga gitu. Film pertama, dan aku mikir kayak aku masih belum ngerti apa-apa, aku bisa dikasih apresiasi yang sebesar ini sama FFI gitu. Jujur seneng, cuma pasti ada bebannya juga sih kok. Bebannya tuh yang ngerasa kayak oke, terus habis ini aku harus buktiin nih ke orang-orang kalau aku gitu loh kok kayak oke, jadi bebannya awalnya tuh euforianya tuh kayak oke, aku menang, oke, terima kasih banyak gitu. Tapi kayak muncul lama-lama beban kayak oke, jadi habis ini apa nih gitu. Oh jadi habis ini pasti banyak orang-orang yang berekspektasi sama aku untuk kayak harus terus ada di posisi di sini, nggak bisa turun, harus ada di sini terus gitu. Jadi kayak jujur waktu itu aku beneran kayak aku harus gimana ya gitu dengan perolehan ini. Dengan perolehan ini aku harus gimana ya? Apakah aku harus kayak oke, aku pemenang Piala Citra atau kayak ada di bawahnya gitu. Aku nggak ngerti. Beban itu masih ada sampai sekarang? Udah enggak sih. Udah nggak terlalu keras. Udah enggak sih. Aku sekarang ngerasa kayak ya udah Piala Citra itu sebagai bonus aja sih kok sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kita berkarya terus dengan jujur, dengan ikhlas. Ya udah gitu, tiba-tiba datang pialanya ya disyukurin gitu. Tapi cuma bukan tujuan utama aku ada di industri ini. Aku harus dapat Piala Citra, aku harus dapat pengakuan dari banyak orang. Enggak sih. Syuting, sutradaranya puas dengan apa yang aku lakuin itu lebih dari cukup. Oke. Gitu. Pernah nggak syuting sutradara puas tapi elunya masih kayak nggak puas banget gitu? Tapi enggak udah bagus. Enggak mas, tadi itu kurang. Enggak udah bagus kok gitu. Aku nggak pernah kayak gitu. Ya siapa tahu kayak enggak, aku tuh tadi pengen netesin air mata 2 di kiri 3 di kanan, tapi tadi tuh air matanya gimana sih 2 kiri? Berat sebelah air matanya. Iya sih kok, jadi kayak aku tuh beneran kalau ntar ya kita kapan gitu kita berjodoh. Amin. Catat.
Putri Marino disutradarai oleh Ernest Prakarsa. Amin. Sun. Ya, amin. Ernest bakal tahu aku tuh di lokasi itu pendiam banget kok. Jadi one banget, sutradaranya bilang oke. Oke. Aku kayak oh ya udah oke. Aku kayak ngerasa kayak siapalah aku buat kayak datang ke sutradara. Aku bilang kayak kayaknya belum deh. Aku tuh kayak masih ada rasa kayak gitu loh. Ini Kayak, proses kolaboratif. Bukan kayaknya belum, lebih kayak aku tadi ngerasa aku nggak terlalu maksimal, boleh nggak aku coba lagi? Kan boleh-boleh aja lagi. Put, boleh-boleh kayak gitu. aja. Cuma kayak karena aku orangnya introvert dan pemalu dan kayak lebih kayak nerimo dengan semua yang ada gitu. Jadi Mbak Pur kali itu. Mbak Pur di mana kamu Mbak Pur? Mbak Pur, Gitu. nanti ya Mbak Pur belum keluar ya, belum bahas sampai ke sana ya. Iya. Oke lah, posesif debut yang membawa Putri Marino ke kancah perfilman, namanya langsung meroket. Ada beberapa film setelah itu, ada Menunggu Pagi, Sultan Agung, Jelita Sejubah, Terima Kasih Cinta, dan yang terakhir kali muncul di bioskop itu ada 2, yaitu Losmen Bubroto dan Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Losmen dulu kan ya? Losmen Bubroto dulu kan ya? Urutan Yang tayangnya. iya, syutingnya Cinta 1, 2, 3. Oke. Losmen Bubroto. Gue pernah ngobrol sama Putri. Losmen Bubroto tuh pengalaman yang sangat apa ya? It hits you real hard ya, karakter Mbak Pur ini ya, Mbak kayak Pur. jatuh cinta dan berempati luar biasa sama karakternya sampai-sampai selesai syuting nggak rela ngelepasin karakternya sampai sekarang. Makanya tadi gue bilang disimpan di lemari doang biar bisa diambil lagi. Curang harus. Aku mau membersihkan diri, dibersihin cuma ditaruh di lemari doang, nggak di. Kamu pergi ya sana. Aku mau bersihin diri tapi Mbak Purnya tetap kayak Kenapa sih disembunyiin. is it something with the script or the prep atau apa yang bikin karakter ini tuh begitu sampai lo nggak mau? Gue nggak sampai saat ini gue belum rela untuk membunuh atau melepaskan dia pergi dari bagian dari diri gue, itu apanya ya Put ya? nggak ngerti sih kok. Jadi setiap karakter yang aku mainin sebenarnya aku berusaha untuk merasakan empati yang sangat luar biasa terhadap karakter ini gitu. Oke. Dari segi manapun gitu. Jadi once aku nerima skripnya, yang aku lihat adalah beban karakter ini apa sih? Beban psikologis dari karakternya ini nih apa gitu. Jadi itu yang aku kayak kasih makan diri aku sendiri. Oke, bebannya seperti ini. Nah, semakin aku ngerasa kayak bebannya terlalu banyak nih karakter ini, semakin aku berempati sama karakter ini gitu. Jadi si Mbak Pur ini kan beban karakternya mungkin Kornes sudah nonton kan? Iya kan, kamu gala premier kita. Jadi bebannya itu kayak beneran yang kayak gitulah gitu, kayak dia harus merasa kehilangan sosok orang yang sangat dia cintai, dia harus tinggal dengan lingkungan keluarganya dia yang kayak dia ngerasa kok kayaknya aku ngerasa dikucilin ya dari disalahkan dengan situasi yang ada. Si adikku yang pergaulan bebas ini lebih dicintai oleh mama gitu. Adikku Padahal dia binal. Kamu lebih sopan gitu, cuma tinggal di Losmen nggak ngapa-ngapain gitu. Kenapa bukan aku yang dikasih ahli waris gitu kok. Gitu sih. Jadi aku yang beneran kalau waktu Losmen sebenarnya pendekatannya lumayan ekstrim. Tapi lo ngisi kan kayak tadi lo bilang semakin malang atau semakin banyak beban yang ditanggung sama karakter lo semakin bisa empati gitu. Berarti ada backstory atau ada apa ya kejadian-kejadian di dalam hidup Pur yang lo tambahkan sendiri. Karena kan kalau dari skrip kan oke, Mbak Pur ini kemalangannya adalah calon suaminya meninggal kecelakaan. Itu bener. Pertama. Lalu ibunya lebih menganggap adiknya ini lebih pintar, lebih capable dan itu kan. Tapi di luar itu lo sendiri PR lo adalah gimana caranya nambahin apa misalnya yang bikin Mbak Pur kasihan banget, nelongso banget tuh lo apain dia? Jadi bener kok aku tuh beneran kayak nambahin semua yang nggak ada di skrip. Jadi aku tuh setiap karakter terutama Mbak Pur, jadi once aku dapat skripnya terus sudah mulai masuk persiapan reading, aku tiap malam sebelum tidur aku nutup mata, terus aku ngebayangin Mbak Pur dari awal dia keluar dari perut ibunya. Buset, jauh banget. Dia keluar dari perut ibu Broto. Gue bukan mau ngetawain proses lo, tapi gue nggak nyangka dari situ lo mulai. Gue pikir dia mau ngomong, aku ngebayangin Mbak Pur waktu SMA dibully. Gue pikir gitu, tau nggak?
Aku ngebayangin dia keluar dari perut emaknya. Jauh ya flashbacknya, gue nggak nyangka. Sorry. Jauh banget, Sorry Put. Maaf Mbak Put. Sorry, nggak bermaksud. Pur sama Put mirip ya. Mirip ya, Nggak cuma- bermaksud menertawakan, tapi gue kaget aja tadi. Oh sejauh itu. Oke, terus lanjut. Jadi ya udah dari lahir. Iya. Untung nggak dari embrio. Iya sih, nggak dari dibuat oleh orang tuanya ya. Dari dibuat Oke. sama Bapak Broto ya. Oke. Jadi kayak Mbak Pur lahir, oke. terus lagu kesukaannya Mbak Pur waktu dia kecil dinyanyiin sama ibu tuh lagunya apa sih? Terus kayak dulu dia tuh suka nggak sih ASI? Dia tuh diasiin nggak sih sama ibu? Oke. Yang kayak gitu-gitu kok. Fascinating, very fascinating. Gitu, terus kayak ya oke dia SD-nya gimana ya, terus kedekatannya dia sama bapak gimana, terus sama ibu gimana, apa sih yang bikin dia dulu sedih waktu SD, dia diapain ya segala macam, sampai aku mikirin pacarnya Mbak Pur sebelum ketemu sama Mas Anton yang ada di filmnya. Oke, nanya dulu, proses ini lo share sama sutradaranya nggak? Share. Bahwa bilang. ini yang gue lakukan Iya. dan ini yang gue tambahkan ke Iya. karakternya. Berarti sutradaranya ya udah lanjutin gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu kan salah satu bentuk kamu untuk membangun karakternya itu, kayak kamu Iya. nambahin, kamu ngasih nafas dikit demi Iya. dikit ke karakternya. Karena Iya. kalau menurut aku karakter yang ada di skrip itu yang nggak ucuk-ucuk tiba-tiba Iya, udah umur, betul. sebenarnya kayak umur Betul. 29 tahun itu nggak Betul. mungkin kok. Jadi Iya, si karakter ini pasti dia mulai hidupnya dia dari Iya. umur dia dilahirkan Iya. sama ibunya dia gitu. Iya. Apa sih yang dia laluin? Iya. Apa sih hal-hal yang dia suka waktu masa kecilnya itu pasti membangun si karakter ini sampai si karakter ini yang kita baca di skrip. Oke. Gitu. Kalau nggak salah direkturnya Mas Iva tuh berdua ya? Mas Iva sama Mas Edi Cahyono. Mas Edi Cahyono yang bikin Siti. Benar. Jadi berarti mereka mengendorse lah proses lo ini ya Iya. untuk melanjutkan ini. Jadi lo lanjutin tuh dari mulai dia SD, Lanjutin. SMP, Lanjutin pacar-pacar dia sebelumnya. Pacar-pacar sebelumnya aku ngambil apa? mikirin. Ngambil apa kuliahnya Mbak Pur? Mbak Pur, bisnis. Bisnis. Cuma kayak nggak selesai. Nah. Oh nggak selesai? Nggak selesai. Kenapa? nggak selesai. Narkoba? Enggak. Apa? Togel. Kenapa? Judi. Kenapa nggak selesai Mbak Pur? Kenapa? Lo bikin Mbak Pur drop out. Kenapa? Karena dia ngerasa kok ibu butuh dia ya di Lost Man gitu. Oh, Jadi ya udah. tidakkah ibunya akan enggak, jangan kamu kuliah aja nak gitu. Ibu Broto kayak gitu. Yang ibu pikirin cuma Sri. Oh, Iya kan Bu? gitu. Iya kan? Jujur deh Bu. Sudah. Ntar Ibu Broto nontonnya kayak, Pur, udah cukup Pur. Udah cukup, kamu tuh nggak boleh kayak gitu Pur sama ibu. Gitu, durhaka kamu sama ibu. Kayak gitu sih kok, jadi Di kayak proses beneran. itu berjalan selama reading, lo udah punya banyak banget baggage Iya. gitu ya. Nah, ketika ada yang beda nggak ketika atau bukan ada yang beda nggak? Seberapa bedanya? Karena kan sebenarnya buat gue reading itu kan sebenarnya kalau ibarat orang pentas kan kayak GR ya, kayak GR. Jadi ketika acting tuh kita udah tahu apa yang harus dilakukan, Iya, benar. blockingnya di reading udah jadi dan segala macam. Tapi dalam kasus lo ini terasa sangat berbeda nggak magisnya ketika lo finally udah jadi Mbak Pur dengan make up dan bajunya dia? Seberapa berbeda itu rasanya ketika lo udah di fase-fase reading yang serius gitu? Nah itu dia tuh kok. Aku nggak ngerti apa yang terjadi saat aku atau mungkin semua aktor ngerasain ya gitu. Udah didandanin, udah masuk ke set. Magisnya ya? Magisnya tuh beneran kayak, nah this is Mbak Pur. Atau ini aku sebagai karakter, aku tuh beneran kayak udah rasanya tuh luar biasa kok. Jadi kayak aku tuh bukan yang sengaja yang kayak oke, masuk ke set Mbak Pur datang ya Mbak Pur, enggak. kayak jalangkung jatuhnya ya. Kayak manggil ya. Mbak Pur datang ya. nggak diantar. Tapi tanpa ada proses seperti itu dengan lo ngelihat lo yang sudah menjadi Mbak Pur otomatis langsung soul-nya langsung Mbak Pur gitu ya. Nah karena aku soulnya Mbak Pur aku keep terus kok. Iya. Keep terus selama reading, selama syuting, aku keep terus nggak aku lepasin gitu. Jadi datang ke lokasi sebenarnya udah sebagai Mbak Pur, pulang setelah syuting itu masih Mbak Pur sebenarnya. Tidur tuh Mbak Pur kok yang tidur, aku yakin banget.
Terus kalau lagi di ruang talent gitu ruang talent lu kayak ada talent lain juga nggak di ruang lain? Ada Maudy Ayunda, ada ibu Berarti lu Maudy, ada bapak juga. Kalau in between scenes lu nggak berkomunikasi sama mereka atau masih bisa berkomunikasi atau lu akan coba berusaha untuk jangan ganggu Mbak Pur gitu? Aku punya satu spot favorit di base campnya Lost Man. Base camp Jadi, talent. Iya. Jadi Lost Man itu kan syuting di satu tempat aja ya Iya, kok iya. gitu. Mbak Pur di satu tempat aja gitu. Jadi base camp talent tuh ada jadi kita tuh di kayak hotel yang udah lama gitu. Jadi satu tempat, satu kamar gitu ada ibu, ada Maudy, Iya. ada bapak semuanya gitu. Nah, kalau Mbak Pur itu milihnya cuma di depan doang. Di depan ruang, di depan kayak di lobby gitu, cuma kayak di halamannya. Duduk aja di situ, duduk diem sambil minum wedang gitu, ya udah gitu. Tapi kalau mereka ngajak ngomong ya pasti aku tetap ngobrol lah kok Oke. gitu. Cuma kayak aku tuh bersyukur banget di Lost Man kita semua tuh saling ngerti satu sama lain gitu. Lo dikasih ruang itu Dikasih ya? ruang gitu, dan aku juga maksudnya kayak kita satu keluarga dan sama semua pemain tuh kayak ngasih ruang ke masing-masing gitu. Oh ya, ibu butuh waktu buat apa? Oh ya, Maudy butuh waktu atau apa? Kita yang beneran kayak ih, kenapa sih dia yang kayak begitu? Nggak ada sih, kok beneran. Masalahnya yang nyendiri kan lu doang. Iya sih. Berarti main HP nggak liat TikTok gitu nggak ya? Enggak, aku syuting nggak pernah megang handphone kok. Oh, syuting nggak pernah megang handphone? Nggak Nggak, kalau lagi di base camp kan nggak apa-apa? Enggak. Hah? Oh Aku gitu? megang handphone cuma kayak dengerin musik doang. Oh, nggak main HP gitu Enggak, ya? Oh, enggak, karena mengganggu. Makanya Ciko agak awal-awal itu kayak, kamu kenapa sih nggak pernah balas WhatsApp aku atau apa gitu kan? Gini ya, Ciko Jericho. Aku tuh nggak pernah megang handphone kalau aku syuting. Oh gitu ya, ya udah. Okay. Jadi Gitu, beneran- Ciko Jericho. Gitu Ciko Jericho, Ciko Heriho. Kayak orang Sunda ya dia ya, padahal ya bukan orang Sunda ya, kayak Maman Suryaman, Ciko Jericho. Iya ya. Iwan Setiawan gitu kan. Iya iya. Menarik. Dan itu proses berjalan dengan konsisten, apalagi dibantu dengan lokasi lo yang kurang lebih sama ya. Iya. Jadi ada pattern yang bertahan dengan Iya. sangat solid sepanjang syuting tuh ya. Benar. Patternnya kayak gitu gitu ya. Dapat respon apa ketika filmnya tayang dari orang-orang? Aku nangis nonton filmnya. Mbak Pur kasihan ya, kayak gitu-gitu kok sebenarnya gitu. Gue ingetnya, mungkin lu udah lupa lah karena lu ketemu banyak banget orang kan di gala premier itu. Cuman gue inget gue tuh nonton kayak di Studio 2. Iya. Terus gue keluar, papasan mungkin lu mau ke lobby yang premier belakang itu. Terus gimana lu bilang? Terus gue bilang, gila sih. Pokoknya gue lupa kata-katanya apa. Pokoknya gue mau muji Mbak Pur. Terus lu kayak nggak percaya gitu. kayak masa sih kayak insecure enggak masa sih gitu. Iya. Enggak. Masa sih masih ada kayak gitunya after all the hard work gitu, bukan instead of makasih ya gitu, dalam hati gue tahu gue keren makasih ya gitu. Kayak lu tuh masih disbelief gitu. Pengen kayak gitu. Masih kayak heran gitu, dipuji tuh heran, mukanya kayak heran masa sih? Tapi aku berusaha untuk terus ada rasa itu sih. Iya sih, itu bagus sih, humility sih bagus. Tapi I mean, sorry, Lost Man tuh FFV tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini kan? Tahun ini. Wow, ini bakal seru banget. Kira-kira Mbak Pur tuh jatuhnya supporting atau? Supporting ya? Supporting. Wow, akan bertemu dengan Putri Marino, gue yakin pasti akan masuk nominasi, salah satu nominasi Best Supporting. Yang pasti kalau teman-teman belum nonton Lost Man, bisa nonton di mana sekarang? Alam Mimpi. Bu, hah? OTT gitu emang nggak ada apa? Nggak ada di OTT. Kok galau nih? Di OTT apa? Belum ada? Belum ada. Oh, belum ada? Belum ada. Why? Nggak tahu. Lost Man belum ada di OTT? Kita telepon Robert Roni kali ya, Mas Robert. So, Lost Man berarti sampai saat ini belum nonton full? Belum. Masih setengah-setengah, cuplikan-cuplikan gitu. Oke. Kapan rencananya mau nonton full? Kalau udah ada di OTT. Kalau udah di OTT. Kalau ada ya. Iya. Kalau enggak berarti udah nggak bakal nonton filmnya. Dan sampai kapan Mbak Pur akan ada di dalam diri lo kira-kira? Kenapa sih tatapan lu creepy banget deh Put, sumpah Put. Iya ya. Iya, kayak
Aduh nggak tahu sih kok kalau nanyain kayak gimana, karena udah lumayan banyak orang yang bilang udah lepasin Mbak Pur gitu. Setiap aku Iya. cerita, kok kayaknya bukan yang nggak bisa kok, nggak mau Nggak mau. gitu, Nggak karena tega. nggak tega gitu, karena terlalu berempati sama Mbak Pur, terlalu sayang sama nih orang gitu. Aku ngerasa Mbak Pur itu bukan tokoh karakter fiktif, bukan. Mbak Pur itu ada kok gitu. Ada di dalam kepala lo tapi nggak ada. Ini kayak bisa jadi film sendiri ya, tentang seorang aktor yang tidak bisa melepaskan karakternya. Kayak gitu kok. Jadi kayak kalau ditanya kayak sampai kapan Mbak Pur akan hidup, mungkin jawabannya adalah mungkin Mbak Pur akan terus ada hidup di dalam aku. Tapi ada masanya dimana aku akan nggak terlalu berempati lah sama dia. Oke. Aku simpan aja dia Hubungannya, sebagai teman aja. Kamu di sini Iya. aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah khawatir, aku jagain kamu. Aduh. Kayak gitu sih kok. Jadi kayak gitu. Kalau ada series atau sequel apa yang terjadi? Nanti Mbak Purnya jadi hidup kembali dengan dekat kembali dong. Iya dong. Kalau misalnya nih ada sequel atau series berarti kan Ya berarti harus apa? harus ayo Mbak Pur kita jalan bareng-bareng lagi. Yuk, Oke. gitu. Oke, wish you all the best on that front. Gue bukan psikolog, jadi gue gak akan ngomong terlalu banyak. Yang penting gue menikmati proses kreatif lo aja. Buat gue itu fascinating gitu. Di sini biasanya gue nggak banyak ngomongin series, tapi Layangan Putus kayaknya harus diomongin sedikit sih, karena itu sesuatu yang sangat fenomenal lah ya. Layangan Putus. Bukan masalah ini ya. Keserimpet grammar ya, bukan ya, gue bukan mau bahas iya sih itu ya aku beneran deh, aku di TikTok kayak beneran ya maksudnya maaf nih ya netizen gitu kan, aku juga nggak tahu ya lagi emosi. It's my dream not her, harusnya hers kan. Ngaku bapaknya bule. Iya tapi grammar simbol itu. Papaku Italiano. Oh ya bukan Inggris. Bukan Inggris, papaku Italiano. Ngomongnya pakai. Aduh, kok beneran tuh di TikTok kayak gila deh, aku kayak beneran dihujat habis-habisan kok. Lo masih sangat mungkin karena empati lo tinggi ya, lo susah ya ketika menghadapi hujatan-hujatan gitu untuk lo cuek dan nggak peduli, itu susah ya Put? Susah. Kayak gue liat interview lo yang lo cerita ketika lo rilis buku puisi juga banyak orang ngehujat dan terus lo jadi kayak males lah bikin buku lagi. Itu it gets to you ya, kayak gitu-gitu tuh bener-bener. Jadi waktu rilis buku puisi juga kayak dihujat, akhirnya kayak oh ya udah deh, nggak usah deh, kayak males gitu loh. Kok bukan yang kayak bodo amat, kayak orang mau ngomong apa juga kayak aku bakal tetap apa gitu. Cuma kayak waktu puisi kayak dihujat, kayak oh ya udah deh, kayak jadi males dihujat, nggak usah bikin lagi gitu. Lalu Layangan Putus dihujat jadi males apa? Enggak kan, baik-baik aja. Males ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Itu dari skrip ya, si dialog Nggak lo ada di itu. skrip. Oh iya, improv ya, inisiatif Anda bumerang ya inisiatifnya. Harusnya dialog itu sebenarnya di skripnya biasa aja ya. Itu mimpiku, Itu mimpiku, Mas. Mimpiku. Iya, Itu bahkan nggak ada kok. Oh, bahkan nggak ada. sebenarnya. Oke. Kenapa? Aku juga mikir kenapa aku harus pakai bahasa Inggris sih waktu itu ya. Kenapa kayak nggak pakai bahasa Indonesia aja, bilang kayak itu mimpiku Mas, bukan mimpi dia, mimpiku. Kenapa tiba-tiba it's my dream? Tapi lo ketika syuting itu nyangka nggak sih akan jadi fenomena nationwide phenomenon gitu si Layangan Putus ini atau enggak ya? Enggak. Jadi aku sama Mas Reza, kita berdua ngobrol, kita bilang kayak oh ya ini premisnya menarik, orang-orang bakal suka, tapi nggak nyangka bakal se-viral ini sih seriusnya. Iya. Dan gue nanya sama Reza, apa sih yang bikin Layangan Putus itu sangat-sangat tidak menjadi just another drama perselingkuhan? Reza cerita juga salah satu treatmentnya Mas Benny untuk bikin semua karakternya kalau bisa abu-abu gitu, jadi nggak yang oh sini jahat, sini baik, sini malaikat, sini jadi bukan oh si istri yang terzolimi ini adalah malaikat banget gitu, nggak gitu juga. Mas Reza karakternya abu-abu. Iya, menurut dia itu segitu tuh abu-abu. Enggak, Mas Reza maaf nih ya. Karakternya Mas Reza di Layangan Putus itu nggak abu-abu. Nggak abu-abu ya? Hitam ya. Buat dia segitu abu-abu gelap. Enggak Mas Reza, salah. Langsung gitu. Dengan drama aja. Kadang-kadang kan kita males
banyak gestur karena nanti continuity-nya PR. Betul, Bener kan? Iya betul. kan? Ya ampun, Kita continuity tuh sih. tahu nggak? Apalagi kalau makan. Sendok. Dialog sambil makan. Oke, berarti dikata ibu Dikata tadi ini, itu kacang nyuap. polong. Dikata saya tidak setuju itu buncis gitu tau nggak lu?